Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas online rubrikgrafis.com, khususnya di kelas online Adobe Illustrator. Ya, jadi saya ucapkan selamat datang teman-teman yang sudah mau menginvestasikan uangnya untuk belajar lebih, khususnya bidang desain grafis di software Adobe Illustrator. Oke, yang pertama, kenalin, nama saya Rohmat Wahyu Sabani. Biasa orang-orang manggil saya Wahyu. Saya founder dari rubrikgrafis.com, sekaligus juga @rubrikgrafis, dan juga saya sekarang menjadi seorang pendidik di SMK jurusan Desain Komunikasi Visual dan Multimedia di Kota Tangerang. Oke, untuk introduction atau materi pertama kita pada kelas online hari ini atau yang kali ini, yang pertama, kenapa kita harus belajar desain grafis? Saya mau tanya ke teman-teman, di dunia ini ada nggak yang tidak menggunakan desain? Tidak ada, teman-teman, ya. Semua unsur di kehidupan kita itu harus ada desain, ya, terlebih dari desain grafis. Kenapa? Ketika teman-teman keluar, ada pelang jalan, ada brosur, ada logo, terus ada billboard, ada plat nomor. Itu semua berbentuk desain grafis. Terus, Bang, emang desain grafis itu kan nggak berestetik atau tidak indah. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Jadi perbedaan dari desain grafis dan seni murni adalah dari fungsinya. Ya, kalau desain grafis itu harus memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah teman-teman bisa menyampaikan informasi kepada audiens melalui visual. Tapi kalau seni murni itu orang lain tidak harus tahu apa yang dimaksud dari karya tersebut. Ya, biasanya ini hanya si senimannya atau kreatornya atau orang-orang yang cinta seni doang yang tahu apa sih maksud dari karya tersebut. Tapi kalau desain grafis, mau dia desainer grafis, mau orang awam, mau finance dan lain sebagainya, dia harus tahu. Ya, ketika teman-teman bikin desain, orang lain mengerti apa desain teman-teman, sudah berhasil, namanya desain grafis. Nah, back to topic, kenapa kita harus belajar desain? Karena ya, perusahaan, company, industri dan lain sebagainya itu butuh yang namanya desain grafis. Contoh paling gampangnya adalah brand identity atau identitas. Nah, identitas paling umum di perusahaan adalah apa? Logo. Ya, tiap perusahaan harus punya logo. Itu dulu, ya, harus punya logo. Kita boleh berbeda dari produk, misalkan produk kopi A dan kopi B. Tapi apa yang membedakan? Sama-sama kopi. Nah, yang membedakan adalah salah satunya adalah brand, ya, atau brand identity, logo lah, terus tagline, packaging, iklan dan lain sebagainya. Itu yang diampu oleh desain grafis. Kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi, kenapa desain grafis itu penting? Karena di dunia ini tidak ada yang tidak menggunakan desain grafis, dan pasti perusahaan itu butuh tenaga desainer grafis untuk menunjang kemajuan bisnisnya. Kayak gitu, karena brand identity atau visual identity itu adalah garda terdepan untuk suatu perusahaan mempromosikan produknya. Kayak gitu. Yang kedua, kenapa kita pakai produk dari Adobe? Karena Adobe ini adalah software yang paling umum dan paling kompatibel yang dipakai oleh industri pada zaman sekarang. Saya tidak sebut software lain tidak kompatibel, tapi pasti ada yang lebih baik dan lebih dipakai. Sebenarnya sama aja sih, tapi yang lebih dipakai, kita pakai kata kunci yang lebih dipakai. Ya, yang lebih dipakai itu adalah produk dari Adobe. Ya, banyak juga dari teman-teman freelance graphic designer nih, dia hijrah atau pindah ke produk Adobe karena kebanyakan kliennya, khususnya klien di luar negeri, ini mintanya source file atau file asli yang berbentuk AI atau Photoshop dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman, ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang ikut dan belajar di kelas Adobe kayak gitu, karena teman-teman at least sudah selangkah lebih maju dari teman-teman yang lainnya yang tidak belajar produk dari Adobe. Nah, kenapa Adobe ini sangat-sangat powerful? Karena dia ada fungsi atau tools yang bernama Dynamic Link atau Adobe Dynamic Link. Apa sih Adobe Dynamic Link? Jadi Adobe Dynamic Link adalah, jadi ketika teman-teman
punya satu file itu bisa diekspor ke beberapa file di Adobe Family. Nah, Adobe Family ini apa? Jadi ya namanya Adobe, dia punya banyak anak ya. Ada Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, Adobe After Effects, Flash dan lain sebagainya. Itu semua satu file itu bisa di-compare ke semua file yang ada di Adobe Family. Contohnya teman-teman bikin ilustrasi di AI. Terus teman-teman mau bikin motion graphics atau video di After Effects. Nah, gambarnya itu nggak usah gambar di AE karena susah. Gambarnya di AI. Nanti tinggal diekspor ke AE, tinggal digerakkan. Nah, kayak gitu, itu simpelnya kayak gitu. Ya, kenapa kita harus belajar Adobe? Karena memudahkan hidup kita, gitu ya. Jadi teman-teman ketika butuh satu keperluan, ya teman-teman nggak usah harus ke software lain, cukup dari Adobe saja, kayak gitu ya. Jadi beruntunglah lagi-lagi teman-teman yang belajar software Adobe. Downloadnya di mana? Downloadnya di adobe.com ya. Saya tidak mau rekomendasi untuk crack, untuk ilegal dan sebagainya. Yuk kita mulai belajar untuk menghargai kreator sebelum karya kita itu diapresiasi juga oleh orang lain. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mau diapresiasi, ya tentunya teman-teman harus mengapresiasi orang terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, mencoba aja pelan-pelan dulu. Coba trialnya dulu di adobe.com ya. Nanti kalau sudah oke, baru teman-teman purchase atau subscribe ya di adobe.com. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir, terima kasih atas kesempatan investasi teman-teman ya. Saya jamin teman-teman tidak akan rugi untuk investasi ilmu ini, karena ilmu ini sangat diperlukan di dunia industri atau dunia company sekarang. Kayak gitu ya. Dan selamat menikmati pembelajaran dari kami selanjutnya. Masih ada sekitar 10 materi lagi yang akan saya sampaikan, khususnya di kelas Adobe Illustrator ya. Oke teman-teman, selamat menikmati, enjoy the video. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.